Ini yang serius juga pertanyaan soal server ya di luar negeri. Ini mereka kaget karena cloudnya ternyata dan afiliasi ke Alibaba. Saya baca pusatnya juga ke Cina sana. Kenapa bisa pakai aplikasinya atau servernya yang ada di Singapura? Sepanjang yang saya ketahui, berdasarkan laporan tim yang mengelola Sirekap, semuanya dalam negeri, Bang. Baik itu servernya maupun saya kurang tahu istilah teknisnya ya, data recovery center, kalau ada apa-apa down atau apa sebagai backup, semuanya di dalam negeri. Jadi tidak benar tuh ada di Singapura. Tidak benar, pakai Alibaba. Nggak ada, nggak KPU ya, KPU nggak ada misalkan kontrak dengan penyimpan data yang di luar negeri, nggak ada. Semuanya di dalam negeri. Karena pertanyaan berikutnya kan kapan ditendernya? Sudah lama itu, Bang, dan itu semua karya anak bangsa, karya para akademisi, cendekiawan kita yang berbasis kampus. Nggak ada kita pakai vendor-vendor yang lain. Baik, Pak Ketua. Terima kasih, Bang Karni. Ya, sudah datang. Jadi begini Pak Karni, untuk keterbukaan informasi publik, audit forensik, udah itu harus. Ketika di audit forensik ketahuan semua nanti, kalau dia pernah terkoneksi dengan IP sekian dan itu ternyata ada di Singapura, udah batal demi hukum tadi statementnya, udah langsung bisa dikatakan tidak benar. Dan itu kan sepanjang pengetahuan Ketua KPU lah, mungkin pengetahuannya memang tidak panjang. Itu aja. Benar. Itu apa yang bikin orang-orang ITB, kampus Bandung maksudnya? Ya. Berarti teman-teman saya juga. Betul, tapi saya ini justru ingin bela teman-teman di ITB. Tolong bicaralah sebenar-benarnya. Bukan maksudku, oke, aku goblok-goblokan ya. Misalkan rata-rata 300 tiap TPS. Ya. Apa nggak dibikin otomatis kalau lebih dari 300, twing? Nggak. Dulu ketika di pilkada, feature itu, protection automatic itu ada. Justru herannya sekarang ketika di pilpres, itu tidak diaktifkan. Jadi bisa melonjak angkanya. Dan harus dikoreksi dari pusat lagi. Ini kan aneh. Makanya ini tujuannya saya, Mbak. Kenapa saya percaya penuh teman-teman ITB, ya terpaksa harus dibuka lah. Itu buat program itu dengan benar-benar jujur, clear. Tapi sekarang dimungkinkan ada loophole, dimungkinkan ada backdoor masuk ke dalamnya. Ya. ITB masih ada? enggak, aku nanya masih ada. Rocky, ITB masih ada? Pakai mic dong. Gini. Matematikanya betul, etikanya salah. Mungkin saja dia takut bicara, Bang. Karena jadi salah satu pejabat direktorat gitu aja. Itu yang punya, yang bikin sistem ini gitu. Di luar server, Anda melihat ada kecurangan lain nggak? Sebagai itu tadi. Jadi karena ada backdoor yang dibuka, dimungkinkan ada program yang disusupkan ke dalamnya sehingga bisa kemudian digunakan untuk karena logika akal sehatnya Bang Karni dan juga semua pemirsa ALC, kalau kesalahan OCR atau OMR itu pasti kalau ada kotor dia pasti akan nambah ya 1 jadi 7, 1 jadi 4, nggak akan nambah kolomnya jadi 0 jadi 74 jadi 740, itu tuh nggak mungkin Bang Karni. Tapi ini terjadi di banyak laporan. Kok bisa ada penambahan desimal itu? Padahal kan itu aneh dan itu harus dikoreksi. Coba kalau nggak ketahuan, kalau nggak dikoreksi, ya bablas angkanya. Itu yang terjadi. Tapi pertanyaan saya begini, itu kan bisa di-recheck kepada C1 tadi. Setuju. Artinya kalaupun itu ngawur atau error atau dimasukin dari luar negeri, C1-nya kan akan mengatakan itu makanya C1 hasilnya itu jangan bener sampai hilang. 800 ribuan TPS lebih ya, berapa ya Pak Iqbal ya TPS itu? Jumlahnya itu harus nanti cek, kan ini namanya pakai teknologi kalau malah lebih lambat.
Aku tadi ngitung kalau 300 saja, Ya. tiap TPS 300 Betul, Pak. digelembungin kali 800.000 aja buka pada lebih itu sudah 240 juta Ya. pemilih. Lebih Padahal dari DPT kan? padahal 204 kan DPT. Betul, betul. Makanya it's simple harusnya bisa dibuat sebuah automatic checker sehingga tidak perlu harus ada heboh kemarin Bang Karni. Kalau automatic checker yang dipasang, teknologi tadi ditambahkan etika di dalamnya, ya udah selesai, nggak perlu heboh ada Sirekap. Biaya mahal kok malah bikin heboh. Maka mana saya bikin tulisan Bang Karni, Sirekap ini memang banyak kelebihannya, lebih lambat, lebih tidak akurat, lebih mahal daripada kalau tidak pakai Sirekap itu. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. KPU katanya menggunakan hosting dari luar negeri, apakah benar? Dan domain yang mana yang menggunakan hosting luar negeri? Oke teman-teman, kita akan bahas di video ini. Yang pertama teman-teman, karena saat ini sedang pemilihan umum, jadi kita akan buka website yang ini teman, pemilu 2024.kpu.go.id. Nah, kita akan tracer ya, website ini itu hostingnya di mana, di dalam negeri atau di luar negeri, dan dia menggunakan ISP apa gitu ya. Nah, alamatnya yang ini teman-teman ya, catat ya, pemilu 2024.kpu.go.id. Nah, sekarang perangkat yang digunakan untuk mengecek itu mudah banget ya. Jadi teman-teman cukup mengunjungi situs ini, pilih salah satu, whoishosting.com ya. Kita akan coba satu-satu teman-teman. Oke, kita tambahkan. Nah, kita cukup masukkan aja di sini domain dari KPU-nya tadi teman-teman. Yang ini kita copy aja. Oke, kita paste di sini teman-teman. Langsung whois search. Oke, proses ini ya. Hosting providernya nggak keluar, IP-nya juga ini dapat 8.48. Kemudian di sini, nah ini perusahaannya muncul, Zhejiang Taobao Network Co.ltd ya, lokasinya di North America, United States. Oke, ini sepertinya miliknya Alibaba ya teman-teman, ini sepertinya. Oke, kita akan cek menggunakan domain yang lain ya, Ustadz device ya. Kita menggunakan ini, ustadzdevice.com /tools/whois. Oke, langsung saja tempelkan di sini teman-teman untuk alamat domainnya. Oke. Fin hosting, kita akan cari hostingnya. Oke, ini sudah keluar belum ini? Nah, ini ketemu. Nah, ternyata hostingnya ini menggunakan Alibaba Cloud LLC ya, lokasinya di United States. Alibaba Cloud LLC ini adalah milik Cina teman-teman ya. Oke, kita akan menggunakan satu lagi yang namanya check host. Oke, kita cek striphost.net. Kemudian kita akan copy lagi domainnya teman-teman. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja yang tidak jago IT pun bisa. Paste, kemudian teman-teman enter aja, set. Nah, ini langsung keluar. IP-nya 47.246. Ini beda dengan tadi, tapi intinya ISP-nya menggunakan Zhejiang Taobao Network
Ltd ya, ini alibaba.com. Jadi hanya mengecek menggunakan domain ini teman-teman, kita tahu sudah bisa kita simpulkan karena ada 3 yang kita bandingkan ya, dan ISP nya sama, Zhejiang Taobao Network.co. Ltd yang ini merupakan miliknya Cina. Jadi benar ya, untuk hosting yang digunakan untuk rekapitulasi pelaporan di KPU itu menggunakan hosting miliknya Cina, khususnya dari perusahaan alibaba.com, ISP-nya Zhejiang Taobao Network ya, dengan lokasi ya, berbagai macam, karena mungkin ini bisa menggunakan CDN ya, supaya beban loadnya aman kalau diakses banyak orang. Nah, pertanyaannya, apakah ini tepat? Jawabannya adalah tidak tepat, bahkan ini sangat berbahaya. Karena apa? Di Indonesia itu sudah memiliki hosting teman-teman ya, ada IDC ya, itu berada di Indonesia data centernya. Telkom itu juga sudah memiliki data center. Ingat ini ya, saya catatkan, ini Telkom, perusahaan yang jelas BUMN, itu sudah memiliki hosting, dan menurut saya hanya untuk mengcover apa, pemilihan umum ini kuat teman-teman ya, saya jamin ini kuat. Kemudian ada IDC ya, IDC, kemudian ada DCI ya, DCI straight Indonesia.com, dan ini itu sudah tier 4 teman-teman, yang DCI strip Indonesia.com ini tier 4 itu dengan tingkat kegagalan atau failure itu tidak boleh mati ya, kasarannya tidak boleh mati itu 99,9995%, atau downtime-nya dalam 1 tahun itu harus tidak boleh lebih 30 menit. Bayangkan, tier 4 di Indonesia itu sudah punya DCI strip Indonesia.com ya, kemudian ada IDC Indonesia juga bagus itu hostingnya, kemudian Telkom itu juga punya teman-teman. Jadi saya katakan hosting KPU ini tidak tepat, dan ini berbahaya untuk keamanan negara, karena datanya itu dilempar di hostingnya Cina. Nah, jadi ini termasuk pertahanan negara ya. Pertahanan negara itu seperti apa ya, kita tidak memiliki pertahanan negara apapun gitu loh untuk masalah IT ya. Di Indonesia itu sudah memiliki hosting sampai tier 4, kenapa kok menggunakan data center ke luar negeri? Nah, ini patut dipertanyakan. Itu teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.